Bukan yang diharapkan. Zeni, gumam Nana lagi mendekat. Sayang, sejak kapan kau di sana? Tanya Sebastian dengan mencoba untuk tenang. Dia mematikan panggilan dan menyimpan ponselnya di meja. Jaringannya sungguh jelek. Nana menerima pelukan sang suami. Tidak lupa tangan kekar itu mengusap perutnya yang membuncit. Ayo kita periksa bayi mungil kita. Aku sudah tidak sabar. Kita juga harus mencari hadiah. Untuk apa? Tanya Sebastian bingung. Dia masih mendekap istrinya. Sesekali mengecup puncak kepala wanita yang sudah mengisi kekosongan di hatinya. Wanita yang sangat berharga hingga membuatnya merasa kembali hidup. Nana adalah dunia bagi Sebastian. Maka dari itu dia akan memberikan yang terbaik untuk wanitanya dan calon anak-anak mereka. Untuk Mike, jawab Nana. Dia menunggakkan kepalanya menatap sang pujaan hati. Kau tidak melupakannya kan? Anak kecil itu menunggu kedatangan kita. Sebastian menghela napas dalam. Dia malas menemui ayahnya yang kembali mengibarkan bendera perang, di mana Arnold hanya akan memberikan hak Sebastian jika anaknya adalah laki-laki. Hei mas, kenapa melamun? Tidak, aku hanya malas. Oh ayolah, kau masih menganggap bocah itu sebagai saingan? Bukan begitu sayang, hanya saja. Ucapnya menggantung mencari kata yang tepat untuk melanjutkannya. Dia tidak punya ibu, ayah kandungnya entah di mana. Jadi, Tuhan akan menyayangi kita jika mengasihi anak sepertinya. Sebastian tersenyum. Oke, ayo bersiap. Keduanya bersiap-siap untuk keluar. Sebastian mematikan ponselnya demi menghentikan Jenny kembali menghubunginya. Dia tersadar jika istrinya memberikan tatapan peringatan atas kedekatan mereka berdua. Dengan memakai mobil Bugatti hitam yang selalu menjadi primadona Sebastian, mereka membelah jalanan, di mana sepanjang jalan, Nana hanya menghela napas dalam saat melihat tempat-tempat bagus di sekitar tempat tinggal mereka. Ada apa sayang? Kita sudah 5 bulan berada di sini, tapi kita bahkan belum ke tempat itu. Bukankah itu dekat dengan rumah? Sebastian menatap tempat yang ditunjuk istrinya. Sayang, itu kelab malam, bar dan kasino. Jelas Sebastian saat tangan mungil istrinya menunjuk satu persatu tempat yang diinginkan. Ya, aku penasaran, maka dari itu aku ingin ke sana bersamamu, tapi kau jarang memiliki waktu. Saat liburan pun selalu berkutat dengan laptop. Gumam Nana tanpa menatap suaminya, hanya menyandarkan tubuhnya dengan mata tetap terfokus keluar sana. Nana mengerutkan keningnya saat mobil yang membawanya ternyata berhenti di sebuah rumah sakit yang biasa didatangi oleh Nana untuk memeriksakan kandungannya. Mas, kenapa kita ke sini? Bukannya akan mencari hadiah untuk Mike? Aku harus memeriksa calon bayi kita dan ibunya. Apakah boleh berjalan-jalan seharian? Nana terdiam bingung harus menjawab apa. Dia keluar dari mobil dan menerima uluran tangan sang suami. Aku juga ingin tahu jenis kelaminnya. Kenapa Mas sangat menginginkannya? Maksudku sayang, bagaimana jika kita salah membeli? Bagaimana jika kita membeli bando, sedangkan anak kita laki-laki? Aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Nana tersenyum mendengar penuturan suaminya. Kali ini dia akan menurut tanpa berdebat. Toh suaminya juga memiliki andil besar dalam terbentuknya bayi mereka. Sebastian tidak berhenti menggenggam tangan Nana, bahkan ketika mereka sedang menunggu antrian. Nyonya Nana dan Tuan Sebastian Holtzman. Sebastian segera berdiri mendengar panggilan itu. Hati-hati sayang. Halo, selamat datang Nyonya. Wah, kandungan Anda berkembang dengan sangat baik, silakan duduk. Kami ingin mengetahui jenis kelaminnya, ucap Sebastian. Membuat Nana tersenyum. Ya, kami memutuskan untuk mengetahuinya. Wah, baiklah. Semoga kali ini calon bayinya tidak menyembunyikannya lagi. Silakan berbaring. Sebastian dengan penuh kekhawatiran itu menemani sang istri, menggenggam tangannya dengan mata tetap melihat monitor yang menampilkan rahim istrinya di dalam. Oh, terlihat. Selamat Tuan Hotmans, bayi Anda perempuan. Dan saat itulah Sebastian menatap tidak percaya pada monitor di sana. Perempuan ya? Mengendap. Perempuan ya? Perempuan ya? Perempuan ya? Kata-kata itu terngiang di kepala Nana, berulang kali hingga membuat hatinya merasa sakit. Baru kali ini dia merasa tubuhnya lemas, dengan pikiran tertekan karena gumaman Sebastian sebelumnya itu. Dia tidak menginginkan bayi perempuan, begitu pikiran Nana. Berulang kali Nana mencoba menghilangkan pikiran negatifnya. Mungkin dia hanya sedang lelah, mungkin dia memikirkan banyak pekerjaan, mungkin memang bukan waktu yang tepat. Mungkin ada masalah di kantornya. Itulah sugesti-sugesti yang coba Nana tanamkan ke dalam otaknya. Sayang, ada apa? Tanya Sebastian yang sedang menyetir.
Tangannya meraih salah satu tangan istrinya kemudian menciumnya. Sebastian sendiri tidak menyadari gumamannya keluar tadi, jadi dia merasa tidak ada yang salah dengan dirinya sama sekali. Ingin makan sesuatu? Bukankah kita harus mencari hadiah untuk Mikhail? Ah benar, apa yang ingin kau beli sayang? Buku saja mas, supaya dia belajar dengan giat. Oke, ucap Sebastian dengan semangat meskipun dalam pikirannya sendiri, dia pun bergumul dengan kekhawatiran. Bagaimana dia harus bekerja lebih giat supaya dapat dengan mudah mendapatkan perusahaan ayahnya dengan jalan akuisisi. Mobil berhenti di depan sebuah mall. Bagaimana kalau sambil berbelanja atau makan di sini? Ini akan menyenangkan. Hibur Sebastian yang mengira istrinya itu sedih karena efek kehamilan yang membuat mood naik turun. Nana hanya mengangguk. Dia menggandeng tangan suaminya saat masuk ke dalam. Mau kemana dulu? Aku ingin es krim mas, ucap Nana mencoba menaikkan mood dalam dirinya. Oke, es krim, vanila dan matcha. Oke, tunggu di sini. Nana mengangguk dan menunggu di kursi depan kedai es krim di dalam mall itu. Dia melihat suaminya sedang mengantri dan dia juga melihat suaminya mengaktifkan ponsel. Kemudian dia lebih fokus pada benda itu. Nana mengusap perutnya yang membuncit. Dia merasa kasih sayang Sebastian berkurang. Apa dia benar-benar tidak mengharapkan anak ini? Sebastian kembali membuka matanya saat dia menyadari kalau istrinya sudah terlelap. Dia memandang sendu wanita yang sangat dia cintai itu. Berulang kali dia mencium kening sang istri kemudian berkata, "Aku akan memberikan kehidupan bahagia untukmu," ucapnya. Kemudian tangan Sebastian menyentuh perut buncit milik Nana. Dia menunduk untuk memberi kecupan juga di sana. Daddy akan memberikan yang terbaik untukmu. Princess, kau akan memiliki segalanya saat lahir nanti. Daddy sangat mencintaimu. Sebelum benar-benar beranjak dari ranjang, Sebastian mencium bibir istrinya sesaat. Aku mencintaimu, sangat hatiku milikmu, hidupku hanya untukmu, Nyonya Hartman. Kemudian Sebastian bangun. Dia menuju walk-in closet, mengganti baju dan memakai mantel untuk keluar dari kamar tanpa sepengetahuan Nana. Dia tidak ingin membuat Nana curiga, jadi dia membangunkan Epe. Ada yang bisa saya bantu tuan? Aku harus pergi, ada masalah di kantor. Aku tidak memberitahu Nana karena dia terlelap, tolong jaga dia. Baik tuan. Sambil berjalan ke dalam mobil, Sebastian menelpon Jenny. Halo tuan. Jen, kita majukan jadwalnya. Proyek itu harus selesai bulan ini. Lalu kita akan memulai perjanjian dengan Menteri Rusia. Baik tuan. Akan aku kirim lokasinya. Datang ke sana dengan segera. Apa yang akan kita lakukan? Tuan Mortes berada di sana tiap malam. Ini peluang bagus untuk mengenalnya. Baik tuan. Kemudian mobil hitam itu mulai membelah jalanan malam yang dipenuhi orang-orang yang haus akan pesta.